Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul kirim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah pada siang hari ini di hari Jumat kita dapat berhadir bersilaturahmi di majelis yang kita cintai ini, dan saya mohon maaf sedikit terlambat karena bertemu antara syariat dengan adat tadi. Setelah selesai tugas syariat dari atas mimbar, ternyata ada duduk-duduk dalam ruang adat berdiskusi dengan orang-orang tua, apalagi dalam kapasitas saya sebagai wali kota Cetkeung. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, dan guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Yang saya muliakan guru-guru kita yang sudah berhadir di majelis ini, wa ala ra'sihim Dr. yang sudah memfasilitasi pertemuan kita pada kesempatan ini. Walaupun saya sering bermain-main di wilayah Masjid Langgugup, baru tahu ada ruang ini. Kemarin-kemarin itu hanya memperhatikan mobil merah itu saya parkir sana. Saya pikir beliau melayani anak-anak TPA. Rupanya ibu-ibu dari anak-anak TPA yang dilayani. Baru hari ini terlihat ada tempat ini, baru alhamdulillah sebuah kehormatan. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, Islam dan budaya. Masya Allah. Mutasyakirin. Ketika berbicara tentang Islam, prinsip dasar di dalam agama Islam itu yang pertama tentu saja tidak boleh ada kezaliman. Tidak boleh adanya kezaliman itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, baik hadis qudsi ataupun hadis nabawi. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama." Aku telah mengharamkan perbuatan zalim itu pada diriku sendiri, dan aku jadikan perbuatan zalim itu di antara kalian juga hukumnya haram. Walaupun secara literatur hadis qudsi itu tidak berbicara tentang syariat. Hadis qudsi itu berbicara tentang adab, tentang etika. Tidak ada hukum halal dan haram di sana. Yang kedua, oleh Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang menyatakan di dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu bidhallamin lil 'abid", dan seterusnya dalam bentuk redaksi yang sama ataupun mendekati. Dan tidaklah Allah itu berbuat zalim kepada hamba. Perspektif ini tidak bisa dinilai dari sudut pandang hukum yang dibuat oleh manusia. Karena kalau pendekatannya pendekatan hukum manusia, maka tentu akan salah di dalam menyikapi. Akan sulit untuk menjawab pertanyaan, kalau memang Allah tidak berbuat zalim kepada hamba, kenapa hamba-hamba yang sudah berbuat baik, ada yang di dunia ini hidupnya sengsara, dan ada hamba-hamba yang sudah seumur hidupnya berbuat baik, tiba-tiba di akhir hayatnya su'ul khatimah dan masuk neraka. Tentu pendekatannya adalah dengan sudut pandang Allah Ta'ala itu sendiri, bahwa semua yang ada di alam ini adalah ciptaannya, adalah makhluknya. Orang yang bertindak di dalam wilayah kekuasaannya sendiri tidak bisa disifatkan dengan kata-kata zalim.
kecuali melakukan tindakan di wilayah orang lain. Jangankan melakukan kejahatan, bahkan melakukan kebaikan di wilayah orang lain pun itu dianggap sebagai kejahatan. Jangankan berbuat jahat, berbuat baik saja di wilayah orang lain itu dianggap kejahatan. Itu kira-kira bisa dicerna? Berbuat baik di wilayah orang lain itu bisa dianggap kejahatan. Contoh sederhana, saya punya istri, lalu tiba-tiba ada seorang pria lain berbuat baik kepada istri saya, diantarkan makanan, diantar jemput, dia berbuat baik, sebenarnya sedang membantu saya, tapi itu dianggap sebagai kezaliman, sehingga istri saya itu lebih tertarik kepada pria lain ini daripada saya yang suaminya. Kenapa? Dia banding-banding mula qaul mentahana itu berbuat baik saja dalam wilayah orang lain dianggap zalim, apalagi berbuat kezaliman. Tapi Allah Ta'ala bertindak di dalam wilayahnya sendiri. Maka kata para ulama, kalaupun atas kebaikan-kebaikan kita nanti kita masuk surga, yakinlah masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Ta'ala. Kalau setingkat Nabi Sulaiman saja masih bertawassul kepada Allah, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, masukkan aku ya Allah ke dalam rombongan hamba-hambamu yang saleh dengan berkat rahmatmu. Lalu siapa kita merasa bahwa ketaatan kita sudah cukup modal untuk masuk ke dalam surga? Yang kedua, lebih dahsyat lagi, kalau setingkat Rasulullah saja masih menganggap belum layak masuk surga karena amalannya, dan itu beliau sampaikan sampai beberapa waktu yang lalu viral itu dari ceramah kajiannya Profesor Quraish Shihab, ketika Nabi menyatakan tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya sendiri. Para sahabat yang mendengarkan pernyataan ini memverifikasi, bahkan Anda ya Rasulullah, Nabi menyatakan bahkan saya pun tidak masuk surga dengan amal saya sendiri, tetapi Allah Ta'ala telah merahmatiku, maka aku dijamin masuk surga. Ceramah beliau itu dipotong bahwa dinyatakan judulnya, menurut Quraish Shihab Rasulullah tidak masuk surga, maka kerusakan. Inilah ketika kalimat-kalimat itu dipenggal-penggal menjadi tidak sempurna. Kalau setingkat Rasulullah saja ibadatnya tidak cukup untuk masuk ke dalam surga, lalu siapa kita yang berharap masuk surga karena kasih sayang, karena ibadat kita sendiri? Makanya masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Tetapi orang yang masuk neraka itu sudah pasti karena sikap adil dari Allah Ta'ala. Atas keadilan Allah lah maka orang-orang ini masuk ke dalam neraka. Tidak ada perbuatan zalim di dalamnya. Ini konsep pendekatannya. Karena prinsip dasarnya tidak boleh ada kezaliman di dalam Islam. Selama aturan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita praktekkan, dan kehidupan yang kita jalani tidak berbuat zalim, baik itu kepada Allah ataupun kepada hamba, maka semuanya itu adalah di dalam ruang toleransi. Dalam ruang toleransi inilah yang kemudian membentuk adab, peradaban, budaya, dan sejarah kita umat manusia. Tapi sayangnya sebagian pihak membatasi bahwa segala sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah itu menjadi bid'ah, dan sayangnya mereka terlalu mempersempit makna kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat, dengan tidak melakukan pendekatan dari sumber-sumber yang lain ketika Nabi menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberikan contoh di dalam Islam sebuah sunnah yang baik. Bagaimana ada perbuatan dilakukan oleh orang setelah Rasulullah, setelah para sahabat, tapi Nabi menyatakan bahwa itu adalah sunnah. Sahabat-sahabat saja Khulafaur Rasyidin, yang mereka ini dalam tanda kutip seolah-olah mendapatkan cek kosong dari Rasulullah untuk menuliskan syariat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyina min ba'di addu alaihi bin nawajis. Ikuti oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku. Ketika Nabi menyebutkan sunnah khulafaur rasyidin, itu belum satu orang pun bertindak sebagai khulafaur rasyidin. Siapa orangnya tidak diketahui. Bahkan Nabi pun tidak tahu siapa yang akan jadi khulafaur rasyidin. Tapi Nabi tanda tangani sebuah cek kosong bahwa apabila ini dilakukan oleh orang yang nanti disebut khulafaur rasyidin, itu juga sunnah yang wajib kalian ikuti. Ketika Abu Bakar menjabat khalifah, kepada beliau diajukan proposal oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah peristiwa perang Yamamah, ada banyak sahabat-sahabat Nabi yang hafidh Al-Quran yang syahid. Pernyataan banyak sahabat Nabi yang hafidh Al-Quran yang syahid
itu juga memberikan kesan kepada kita bahwa tidak semua sahabat Nabi itu hafal Al-Quran. Hanya sebahagian mereka yang hafal Al-Quran, dan itu tidak sebanyak jumlah para sahabat. Datanglah Sayyidina Umar dengan proposal kepada Abu Bakar agar beliau bersedia mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang tercerai-berai di dalam berbagai format tersebut. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, wahai Umar, bila engkau meminta aku untuk gotong royong memindahkan Bukit Uhud, lebih mudah aku terima sarannya daripada melakukan perkara bid'ah ini. Menurut Abu Bakar, mengumpulkan Al-Quran itu bid'ah karena Nabi tidak pernah melakukan. Di zaman Sayyidina Umar, ketika beliau kumpulkan umat Islam untuk salat malam bulan Ramadan di Masjid Nabawi dipimpin oleh seorang imam, Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari, beliau juga mempersepsikan bahwa praktik itu bid'ah. Ni'matil bid'atu hadhihi. Jadi kalau nanti ketemu dengan kawan-kawan yang terlalu alergi kepada bid'ah, kalau ada yang bertanya, siapa yang pertama kali melakukan bid'ah di dunia ini? Jawabannya Abu Bakar dan Umar. Karena mereka melakukan bid'ah, maka setiap bid'ah sesat, dan setiap sesat tempatnya di dalam neraka. Makanya Abu Bakar dengan Sayyidina Umar mau neraka, dia coba gede mentang lah. Enggak ada orang lain yang pantas untuk masuk surga kalau Abu Bakar dan Umar sudah masuk neraka. Padahal Nabi menjamin Abu Bakar itu masuk surga. Maka di malam ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi bercerita tentang surga dan lain sebagainya. Abu Bakar menyatakan, Ya Rasulullah, laitani ma'akuma tilkal lailah. Ya Rasulullah, kenapa saya tidak diajak bersama Anda berdua di malam itu? Artinya seolah-olah ada nada gugatan dari Abu Bakar. Dulu perjalanan berat dari Mekah hijrah ke Madinah dikejar-kejar oleh musuh, Anda ajak saya. Giliran jalan-jalan ke langit, studi banding sana, saya nggak diajak. Seolah-olah ada gugatan dari Abu Bakar. Dijawab oleh Nabi, Ya Aba Bakrin, ala tarda an takuna anta awwalu man dakhalaha min ummati. Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau puas bahwa engkau adalah orang yang pertama masuk surga itu dari kalangan umatku? Ini Abu Bakar, tiba-tiba karena praktek bid'ah Abu Bakar masuk neraka. Enggak sulit Nabi. Sayyidina Umar ketika mendengarkan janji Rasulullah untuk Abu Bakar, giliran beliau pula yang berduka cita. Dan beliau katakan, Ya laitani sya'ratan fi sadri Abi Bakrin. Ya Allah, kenapa tidak engkau ciptakan aku dalam bentuk selembar bulu yang tumbuh di dada Abu Bakar? Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Sayyidina Umar tidak yakin bahwa beliau bisa masuk surga. Tapi kalau sudah jadi bulu tumbuh di dada Abu Bakar, nggak mungkin Abu Bakar sebelum masuk surga cukur bulu dada lebih dahulu. Otomatis bulu dadanya masuk surga. Ini bayangkan persepsi para sahabat tentang konsep-konsep itu tadi. Maka ada ruang yang sangat terbuka luas yang Nabi katakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Tapi dipersempit makna oleh kawan-kawan kita ini kullu bid'atin dhalalatun, dengan tidak melakukan pendekatan logika dan bahasa pada kata-kata kullun. Maka ada ilmu untuk memahami logika ini disebut dengan ilmu mantiq. Oleh Imam Ahmad Damanhur di dalam matan Sulam Munawrak memberikan definisi yang indah tentang makna kullun. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i. Yang namanya kata-kata kullun itu vonis secara kumulatif. Sama seperti orang luar menyatakan bahwa orang Aceh itu semuanya taat-taat. Padahal di Aceh ini ada orang setiap hari pakai celana pendek di atas lutut. Tapi bahasanya orang Aceh tidak taat mendung. Kalau kita hadir dalam suatu pertemuan ada salat berjamaah, tentu orang Aceh yang akan diprioritaskan di daulat untuk menjadi imam. Tapi bahasanya setiap orang Aceh itu tak taat. Ini bahasa umum. Kullun hukmuna 'alal majmu'i. Maka dicontohkan ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i, seperti ucapan Nabi kepada Zulyadain, kullu dzaka laisa dza wuqu'i, setiap yang engkau katakan itu enggak terjadi, bukan lupa dan bukan pula kasar. Kenyataannya pada waktu salat itu Nabi lupa tentang jumlah rakaat, dalilnya beliau kembali untuk melanjutkan sisa 2 rakaat. Maka al-kullu hukmun 'alal majmu', bukan hukmun 'alal jami', secara kumulatif, bukan secara individual. Ini pendekatan. Itu sama seperti ketika kawan-kawan kita ini ngotot memaksakan hadis bahwa ayah Nabi dan ibu Nabi masuk neraka hanya karena abi wa abu kafinnar. Mereka lupa untuk mengangkat bahwa ada banyak tempat Nabi mempromosikan bahwa ayah dan ibunya itu adalah orang terpilih dari orang terpilih dari orang terpilih. Kalau orang yang terpilih ini saja masuk neraka, lalu di mana posisi kita? Jadi inilah pendekatan yang terlalu memaksa. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi,
Nabi membuka ruang tersebut untuk berimprovisasi di dalam bidang syariat selama tidak merusak pokok-pokok syariat dan terdapat dalil umum yang mengarahkan untuk melakukan hal demikian. Apa kata Rasulullah? Innallaha faradal faraidha fala tudayyi'uha. Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa perkara, jangan kalian sia-siakan kewajiban tersebut. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Ta'ala telah mengharamkan beberapa perkara, jangan kalian langgar kehormatan perkara haram tersebut. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Ta'ala buatkan batasan-batasan, jangan kalian langkahi batasan tersebut. Wa sakata an asya'a. Dan ada banyak sekali perkara yang lain tidak dibahasakan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis. Pertanyaannya, apakah tidak tersebut banyak perkara tersebut hukum-hukumnya karena Allah lupa? Rahmatan bikum ghaira nisyanin. Allah diamkan banyak perkara itu karena Allah sayang kepada kalian, bukan karena Allah lupa. Perkara ini dinamakanlah oleh para ulama fikih dengan sebutan maskut anhu, perkara yang didiamkan oleh syariat dan sahibus syariat. Untuk perkara seperti ini, apa arahan dari Allah dan Rasulnya? Fala tabhathu anha. Maka untuk perkara yang didiamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah ini, jangan kalian mencari-cari perkaranya. Selama itu ada unsur maslahat, jalankan. Selama di situ tidak ada mafasid, silahkan. Tapi apabila sudah melanggar pokok-pokok syariat, maka tahanlah. Ada hal-hal ekspresi seperti ini yang kemudian kita kembangkan di dalam nilai-nilai budaya. Kita ambil contoh dekat. Ketika dulu Rasulullah hidup di zaman beliau, yakinlah bahwa pakaian yang dikenakan oleh Nabi itu warisan dari pakaian jahiliyah. Lalu apakah Nabi datang memberikan identitas tertentu tentang pakaian yang islami? Pakaian islami itu harus pakai songkok, atau pakai peci, atau pakai sorban, atau pakai gamis, atau pakai baju koko, dan lain sebagainya. Tidak. Nabi tetap melanjutkan tradisi. Kenapa? Ada ruang tradisi itu yang diterima di dalam syariat. Maka di dalam hadis Nabi menyatakan, al-imamatu tijanul Arab. Surban itu adalah mahkotanya orang Arab. Ya, yang sorban dililit di atas kepala itu mahkotanya orang Arab, kata Nabi. Bayangkan Nabi diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, tapi untuk bidang pakaian ini beliau berbicara dalam kapasitas sebagai orang Arab. Ini sorban yang dililit di atas kepala adalah mahkotanya orang Arab. Beliau tidak menyebutkan itu mahkotanya umat Islam. Maka kalau orang Arab yang pakai itu langsung nempel pada tempatnya. Sama seperti cocoknya pakaian itu ketika Ahok yang pakai baju koko, ciruh aja. Saat kita pakai baju koko langsung mirip Ahok. Maka kekurangan ya. Makanya saya sejak saat itu sudah jarang sekali pakai baju koko, kecuali baju koko yang hadiah dari kawan-kawan. Karena barang pri, ya, ada menyuka pri aja ada gambi mengat. Teorinya sebenarnya demikian, tapi ternyata vaksin yang pri hanya mengat. Makanya saya sampaikan ke kawan-kawan di kepolisian, ini anomali Pak. Biasanya orang Aceh itu punya prinsip, atenan pri ada gambi mengat. Apa itu Pak Ustaz? Ya? Itu di lantas Pak. Apa saya katakan? Apa tahu gambi? Gambir ya? Bahasa apa? Bahasa Indonesia gambir. Gambir. Gambir itu rasanya getir, rehang. Tetapi bagi orang Aceh, kalau memang sudah gratis, bahkan yang rehang ini pun terasa enak. Nah, apalagi yang manis-manis gitu. Tapi ini terjadi anomali, vaksin itu harganya mahal, cara suntiknya mahal dan lain sebagainya. Tapi dibagikan gratis, diiming-imingi hadiah naik umrah, ternyata tetap saja orang Aceh nggak mau. Ini anomali. Itu ada kegagalan pemerintah di dalam mensosialisasikan. Maka ada ruang-ruang tersebut yang dibuka di dalam syariat. Ketika sampai ke negeri kita, Islam datang ke Nusantara tidak untuk membongkar dari tradisi dan budaya yang ada. Islam hanya datang untuk memperbaiki budaya-budaya yang tidak baik. Bukan hanya yang buruk itu diperbaiki, bahkan yang sudah baik diperbaiki oleh Islam. Kenapa? Karena prinsip akhlak terpuji di dalam Islam itu tidak tatrif dan tidak pula itraf. Tidak melampaui batas dan tidak pula terlalu kurang. Maka dalam bahasa hadis, Nabi tidak katakan saya datang untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Tapi beliau katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya datang dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang berlebih-lebihan dikurangi, yang kurang ditambahkan.
Akhlak mulia yang terekam pada bangsa Arab di kala itu adalah sikap mereka di dalam memuliakan tamu. Dalam tradisi orang Arab, siapapun yang bertamu selama dia tidak keluar dari rumah itu tetap dimuliakan sebagai tamu, layanan kamar. Dan dalam pandangan Islam, itu tidak baik, menyusahkan tuan rumah. Maka datanglah Rasulullah membatasi, walaupun wajib memuliakan tamu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu, tapi dibuat batasan. Memuliakan tamu 3 hari. Haqqud dhiyafati salasatu ayyamin. Hak bertamu 3 hari. Fama fawqas salasati sadaqah. Yang lebih dari 3 hari itu menjadi sedekah. Jadi artinya, tuan rumah apabila terlalu direpotkan oleh tamunya, hanya patut menderita selama 3 hari. Lebih dari 3 hari, tamu tidak layak dipertahankan. Kalau tamu ini lupa minta izin, tolong tunjukkan pintu keluar. No debate. Kenapa? Karena kewajibannya selesai. Tapi bila ternyata tamu itu bisa beradaptasi dengan tuan rumah, mereka merasa nyaman, silahkan lanjutkan, dan yang selanjutnya itu dinamakan dengan sedekah. Maka ajaran Islam ini memberikan solusi atas kondisi hidup kita sekarang. Kita buat rumah, bangun rumah, kemudian beli sofa untuk memuliakan tamu. Kita lupa, sofa untuk tamu tidak sepatutnya yang paling empuk pakai AC lagi. Itu tamu yang hanya perlu 5 menit, akhirnya setengah jam lebih duduknya. Dan itu merepotkan tuan rumah. Kita layani tamu, ada panggilan di kantor, mau segera bekerja, kita mau ke kantor, tamunya belum pamit. Maka Islam memberikan solusi. Untuk tamu-tamu seperti ini, sediakan saja kamar untuk menginap. Kita sampaikan ke tamu, Pak, ini berhubung Bapak sudah datang, saya pun ada kegiatan di kantor lagi. Bapak istirahat dulu, ada kamar di belakang, nanti malam kita lanjutkan diskusi. Kita tidak dalam kapasitas mengusir tamu, mempersilahkan tamu untuk menginap, mendapatkan haknya. Tapi tamu yang tahu diri langsung cabut. Oh, kajib Ustaz, menang-menang ke izin aja. Kita tidak usir tamu, tamu yang minta izin. Ini diberikan solusi di dalam Islam. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Al-Fawaid menyatakan tentang hududul akhlak. Batasan-batasan akhlak itu tetap diberikan beberapa contoh. Enggak boleh naik ke atas terlalu tinggi, enggak boleh turun ke bawah terlalu jauh. Orang yang dermawan, kata beliau, itu tidak terlalu tinggi menjadi boros, tidak terlalu kurang menjadi pelit. Orang yang berani tidak terlalu tinggi menjadi nekat, dan tidak terlalu turun sehingga menjadi pengecut. Orang yang jujur tidak terlalu tinggi menjadi lugu, dan tidak terlalu turun sehingga menjadi pendusta. Tetap akhlak itu berada di tengah-tengah. Maka ruang ini tidak dibatasi oleh syariat. Ketika Allah Ta'ala menyatakan tentang kejujuran, jujur yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak dibatasi ruangnya seperti apa. Tapi ternyata interaksi kita berkembang. Ada manusia-manusia ini yang kejujuran kita itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk. Maka sekarang kita dapati, ketika saya beberapa kali berjalan-jalan dengan kawan-kawan yang mudah rezeki, sedang berada di Selawah, ada yang telepon, abang di mana? Apa jawaban beliau? Nyo tengah Jawa Barat. Bayangkan beliau sedang menuju ke timur, tapi jawabannya sedang menuju ke barat. Setelah tutup telepon saya, bang, ini kan kita sedang ke timur, kok kayaknya bilang ke barat. Apa jawaban beliau? Kita ini Ustadz, kawan-kawan kita itu nggak tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat. Ketika kita ada kelebihan rezeki sedikit, ditanya untuk memastikan di mana kita ke timur, kita bilang ke timur, langsung disergap, abih, bilang ke barat. Ternyata ada orang yang memanfaatkan kejujuran tersebut untuk hal-hal yang jahat, yang mendolimi diri kita. Maka datanglah Islam membuat batasan-batasan ini. Maka datang Islam berdakwah pada setiap negeri yang dikunjungi. Negeri-negeri yang ditaklukkan tersebut tidak disebutkan dengan penaklukan, tetapi disebut dengan al-fatahu. Idza jaa nasrullahi wal fatahu. Bahasa Al-Quran tentang kata-kata al-fatahu secara harfiah itu artinya membuka akses. Penduduk negeri itu yang terkungkung dengan sebuah peraturan, mereka dibuka akses, silahkan, bebas. Maka kalau kita nonton tentang film penaklukan Konstantinopel, Sultan Salahuddin, Muhammad Al-Fatih, itu dikisahkan di dalam dialognya betapa umat Kristen yang ada di Konstantinopel tersebut, yang mereka Kristen Katolik, dibatasi gerak-geriknya, tidak boleh berekspresi dengan bebas, terancam oleh kehadiran Kristen yang baru, yang Protestan dari Eropa. Ada orang-orang yang ingin keluar dari sistem Katolik kepada Protestan, tapi karena perlindungan yang terlalu kuat, proteksi yang berlebih-lebihan, mereka tidak nyaman. Tapi begitu datang Sultan Muhammad Al-Fatih, dibuka akses. Kalian bebas, mau masuk Islam silakan, tidak Islam silakan, mau Protestan silakan, mau Katolik juga silakan.
terlihatlah betapa kedatangan Islam itu beradaptasi dengan budaya yang ada. Maka saat Islam datang ke Indonesia, ke Nusantara, pendekatan yang terjadi sangat berbeda dengan Islam yang datang di Arab. Negeri-negeri Arab tersebut rata-rata Islam masuk dengan membawa pedang, diawali dengan peperangan Romawi, Persia pada saat itu. Tapi ketika Islam datang ke Aceh, ternyata tidak datang dengan angkatan perang. Islam datang ke Aceh dari jalur perdagangan. Para habaib-habaib yang dari Yaman, yang dari Arab. Walaupun catatan sejarah menyatakan bahwa Islam datang ke Aceh ini dari pedagang-pedagang Gujarat, ya. Orang-orang India katanya. Kita terima saja mentah-mentah pada waktu itu karena nggak sempat dimasak. Ya, sekarang baru kita menggugat. Ternyata fakta yang menyatakan bahwa Islam datang dari Gujarat itu tidak benar sama sekali. Dulu dikatakan bahwa Islam itu sampai ke Nusantara pada abad ke-13. Ternyata bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa Islam sudah sampai ke Nusantara ini pada abad pertama. Abad pertama Hijriah. Maka ada generasi-generasi sahabat yang datang kemari. Kalau mereka sudah sampai ke Cina, maka ke Nusantara tidak terlalu jauh lagi. Itu ada bukti-bukti sejarah, nanti silakan dikaji ulang. Maka ada sahabat-sahabat Nabi sekelas Abi Waqqas yang meninggal dunia di Cina, kuburannya ada di Cina, dan mereka sampai ke Nusantara. Mereka datang kemari dalam misi dagang, tidak ada senjata yang diacungkan untuk berperang. Mereka datang dalam jalur damai perdagangan, melihat akhlak-akhlak mereka ini. Bangsa-bangsa di Nusantara yang saat itu menganut agama Hindu dan agama Buddha, mereka tertarik melihat betapa di dalam Islam itu tidak ada pembagian kasta-kasta. Walaupun sekarang sudah dimulai ada kasta-kasta baru lagi. Ya, kita di Aceh ini ada kasta S, ada kasta T, ST, Sarjana Teknik. Ada Sayyid, ada Teku. Yang Sayyid hanya boleh kawin dengan Syarifah, yang Teku hanya boleh kawin dengan Cut. Kalau tidak berpasangan demikian, nanti anaknya akan hilang di telan bumi. Ya, ini kan menambah kasta-kasta baru. Maka kita perlu paham sejarah. Ternyata Nabi tidak memperhatikan dalam bab sekufu itu tentang perbandingan kasta tadi. Andai kata kasta itu berlaku, maka sungguh Fatimah putri Nabi tidak ada seorang pria yang sekufu untuk menjadi suaminya. Apalagi Sayyidina Ali yang ayahnya bukan Islam. Ali bin Abi Thalib itu meninggal di dalam kekufuran. Nabi datang untuk mensyahadatkan kalimat yang terakhir terucap dari mulut Abu Thalib, wa ala millati Abdul Muttalib. Bukti bahwa Abu Thalib tidak meninggal di dalam Islam ketika Rasulullah merasa menyesal tidak bisa menyelamatkan, memberikan hidayah kepada pamannya, beliau bersumpah di hadapan jenazah pamannya, ayyu ammi wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha. Wahai pamanku, demi Allah saya akan tetap mohon ampunan dosamu kepada Tuhanku selama aku tidak dilarang oleh Allah. Tapi belum sempat Nabi beristighfar, sudah turun teguran dari Allah. Makana lin nabiyyi walal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak patut bagi nabi dan tidak pula bagi orang-orang yang beriman untuk memohon ampunan kepada orang-orang musyrik walaupun itu adalah kerabatnya. Nabi dilarang beristighfar untuk Abu Talib dalam kasus secara khusus. Itu tidak boleh diserupakan dengan ucapan Nabi, istazantu rabbi li astaghfira li ummi fanahani. Saya minta izin kepada Tuhanku untuk mohon ampunan untuk ibuku dan Allah melarangku. Karena beda kasus. Ibu Nabi meninggal sebelum ada syariat Islam, sedangkan Abu Talib meninggal setelah ada dakwah Islam. Ada yang meninggal di zaman fitrah, ada yang meninggal di zaman dakwah. Itu berbeda kasus, nanti jangan diserupakan. Kalaulah sekufu itu diukur dari sisi nasab, maka sungguh Ali bin Abi Thalib sangat-sangat tidak layak untuk menikah dengan Fatimah. Yang pertama, ayah Fatimah seorang nabi, sedangkan ayah Sayyidina Ali seorang non-muslim, sangat tidak sekufu. Tapi Nabi tidak memperhatikan persoalan nasab. Apa kata Nabi? Idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Bila datang kepada kalian melamar seorang pria yang kalian ridha agama dan akhlaknya, nikahkan segera. Nabi sangat paham sepupu beliau Zainab binti Jahsy itu adalah bangsawan Quraisy, sepupu Nabi. Tapi oleh Nabi mengajarkan kepada kita dari praktek sejarah, kepada adik sepupu beliau yang bangsawan Quraisy ini ditawarkan untuk dinikahi oleh anak angkat beliau yang mantan budak, Zaid bin Harisah. Bukan orang Quraisy walaupun orang Arab, bahkan mantan budak lagi, menunjukkan bahwa mantan budak dengan orang merdeka tidak berbeda di dalam pandangan Islam. Bukankah Bilal bin Rabah itu juga mantan budak yang dimerdekakan, tapi dimuliakan di dalam Islam dengan menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang Islam kemarin. Datanglah para pedagang-pedagang ini, mereka bersosialisasi, beradaptasi, berasimilasi. Maka
akhlak mereka ini mendatangkan rasa ketertarikan, penjelasan mereka tentang logika, tentang ketuhanan itu sangat mudah diterima. Masuklah orang ke dalam Islam, membaurlah. Maka para habaib, para pedagang dari Arab ini sejak dari pertama mereka datang kemari dimuliakan sampai hari ini. Maka saat mereka datang dipanggil dengan sebutan Sayyid. Sayyid dalam bahasa Arab itu tuan dalam bahasa Indonesia, sir dalam bahasa Inggris. Maka ketika dulu saya menikahi seorang syarifah, istri pertama saya, ketika baru perkenalan, saya tanya kepada calon waktu itu ya, masih murasyah, begitu berjabat tangan, ini ada depu syariat bawa dia yang dua. Soalan saya tanya, langsung dijawab Syarifah Idawani. Kaget saya, padahal sudah saya siapkan pertanyaan itu sekitar 16 pertanyaan. Pertanyaan terakhir, mau nggak kawin dengan saya? Tapi begitu tahu namanya Syarifah Idawani, langsung lompat ke pertanyaan nomor 16. Syarifah Idawani, jom kawin dengan lu. Langsung lompat pertanyaannya, Mbak Teguh jawab Syarifah benar. Apa jawabannya? Kenapa tengku? Elan kakak pian hanai kawin dengan saya. Ngerai jelata madung dah. Jadi saya tersinggung ketika saya dijelata-jelatakan ya. Sesama rakyat jelata enggak masalah. Sama kayak orang-orang negro, sesama negro menyebut diri mereka negro, mereka enggak tersinggung. Tapi orang lain menyebut mereka negro itu jadi masalah. Saya sesama rakyat jelata mengaku diri jelata enggak ada masalah. Tapi ketika ada orang di luar rakyat jelata menjelatakan saya tersinggung juga. Maka ketika acara pesiju Kapolda Aceh pada waktu itu Pak Hussein Hamidi dilaksanakan di kantor MPU. Bayangkan MPU itu ulama-ulama yang hadir. Saya dipersilahkan untuk ceramahnya kan ada ceramah yang lebih berat daripada mempertahankan sidang disertasi. Di situ hadir almarhum Abu Daud Zamzami, almarhum Abu Dr. Muslim Ibrahim, kemudian Abu Ya Jamaluddin Wali, termasuklah senior saya Abu Muhammad Ismi, Abu Madinah. Ada Prof. Azman Ismail. Dari atas itu saya singgung, kalau ada orang menyatakan bahwa saya rakyat jelata, saya berani mempertanggungjawabkan bahwa ayah saya itu Sayyid. Kaget mereka. Mata mereka itu mengandung pertanyaan, kok bisa Sayyid? Saya katakan, ketika orang tua saya kuliah di Universitas Islam Madinah, saat selesai tamat diberikan ijazah, di ijazah tersebut tertera, qad manahat jami'atul islamiyyati bil madinatil munawwarati ila as-sayyid Muhammad bin Sayyid Ismail. Itu bayangkan, sebuah institusi pendidikan resmi di Madinah memberikan gelar kepada ayah saya Sayyid dan kakek saya Sayyid. Sayyid Muhammad Ismi bin Sayyid Ismail. Tidakkah saya menjadi Sayyid? Lalu saya tanya kepada Sayyid ini, siapa yang kasih nama Sayyid untuk kalian? Calon istri saya tadi menjawab, yang memberikan nama Sayyid untuk ayah saya kakek saya. Oh, mangata adanya ini begak-begak. Ayah saya diberikan gelar Sayyid oleh orang Arab. Langsung Pak Asman, Prof. Asman bisik-bisik, mudah-mudahan lun Sayyid cik. Karena beliau juga tamat dari Al-Azhar. Tentu ada ijazah As-Sayyid. Makanya itu ada pernyataan Sayyid. Maka kita panggil orang-orang Arab itu dengan Sayyid karena penghormatan. Untuk yang laki-laki kita singkat menjadi Sidna dari kata-kata Sayyidina. Untuk yang perempuan kita panggil Siti dari singkatan Sayyidati menjadi Siti. Itu karena kapasitasnya, karena kehadiran dan manfaat dan jasa-jasanya. Sedangkan sekarang Siti itu menjadi nama langsung baru lahir. Lahir anak perempuan sonan Siti Fatimah. Pajampung juga saya. Langsung kita berikan nama Siti. Ini kan pendekatan budaya yang bersentuhan dengan syariat. Penamaan di masa lalu dipraktekkan di masa sekarang. Maka jadi panggilan kita untuk orang-orang Arab itu Sayyid, Sayyid, Sayyid. Padahal dalam silsilah Rasulullah sendiri, beliau tidak menamakan putra beliau itu Sayyid sonan Tuhan Nabi ya. Qasim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyid Ibrahim. Beliau tidak berikan nama cucu beliau itu Sayyid Hasan, Sayyid Husin. Itu muncul belakangan. Karena itu adalah silsilah dari darah-darah yang mulia tersebut. Maka datang Islam ke Nusantara ini dari para pedagang-pedagang berasimilasi di dalam tradisi-tradisi yang ada. Mereka tidak menggugat sesuatu yang tidak dianggap perlu. Karena memang metodologi dakwah Rasulullah, ketika beliau memulai dakwah itu dari Mekah, adakah Rasulullah tidak tahu bahwa berhala-berhala di sekitar Ka'bah itu adalah sebuah praktik yang salah dan keliru, bertentangan dengan syariat. Tapi dengan sabarnya, Nabi tidak menyentuh satu pun di antara berhala itu untuk dirusak dan dirubuhkan. Nabi bertahan 13 tahun periode Mekah untuk mengerjakan salat di sekitar Ka'bah di sela-sela berhala ini. Oh, mungkin karena Nabi belum punya kekuatan.
Beliau hijrah ke Madinah sudah mampu membentuk pasukan yang kuat, terbukti sanggup mengalahkan orang Mekah dalam peperangan Badar dan sanggup mengalahkan tentara-tentara yang lain dalam peperangan yang lain. Kenapa tidak dengan pasukan yang teruji dan terbukti ini langsung datang ke Mekah untuk meruntuhkan Ka'bah? Nabi paham bahwa dalam ilmu dakwah segala sesuatu ada waktunya, timingnya. Ini belum waktunya untuk mengganggu Ka'bah. Maka sampai pada saatnya Nabi datang ke Mekah menaklukkan Mekah, ternyata berhala-berhala di sekitar Ka'bah tidak perlu Nabi repot-repot untuk merubuhkan. Dirubuhkan sendiri oleh para pendiri-pendirinya. Bersih Ka'bah di kala itu dan tidak menyimpan dendam. Andai kata Nabi yang bersihkan Ka'bah dari keberadaan berhala-berhala, maka sungguh dendam tersebut akan terus terukir di dalam hati mereka. Maka sekarang banyak kawan-kawan kita yang berdakwah ini tidak paham tentang metode timing tersebut. Jadi setiap dakwahnya selalu mengungkit lantai yang berjungkat, bah. Artinya apapun jadi gila menjungkat bukan anggap lebih. Selalu dakwahnya itu mencari-cari masalah. Ini bid'ah, itu bid'ahnya. Dekat musim Maulid perbaikan gizi bid'ah aja. Hanya karena Nabi tidak pernah memperingati Maulid. Dulu kita sempat ribut dengan mereka hanya persoalan baca Fatihah setelah sholat. Demi Allah tidak ada Fatihah setelah salat, maka berat takut. Saat ditanya apa dalilnya, kita berikan dalil. Ternyata mereka tidak paham istidlal. Dalil itu harus dalil sharih, semuanya tidak boleh dalil yang perlu ada ruang ijtihad. Maka ini anomali dan itu yang merusak dakwah. Sehingga di dalam syariat kita tetap diajarkan berdakwah itu dengan pendekatan-pendekatan yang bahkan syariat sendiri membuka ruang untuk kewenangan di bidang adat. Sehingga dalam salah satu al-usulul khamsah dinyatakan al-adatu muhakkamatun. Pada ruang-ruang yang tidak ditentukan oleh nas-nas syariat, maka di situ berfungsilah ruang adat. Kita ambil contoh tentang mas kawin. Syariat tidak memberikan batasan tentang mahrul misli itu seperti apa. Datang syariat yang menentukan. Di dalam ajaran Islam tidak diberikan batasan nas yang sharih tentang jarak tempuh musafir itu berapa lama dan berapa jauh. Datanglah kembali kepada standar-standar yang berlaku di dalam adat. Walaupun kebenaran adat ini secara diskusi ilmiahnya sudah diterima, tetapi dari sisi aplikasinya agak sedikit tidak nyaman untuk dipraktikkan. Saya ingat dulu waktu belajar fikih muqarin di Fakultas Usuluddin Al-Azhar, dibuat diskusi perbandingan antara pendapat 5 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Dhahiri. Jarak tempuh musafir yang sebenarnya itu apakah 3 hari 3 malam versi Imam Hanafi ataukah 1 hari 1 malam versi Imam Syafi'i dan Jumhur. Setelah didiskusikan, dikemukakan semua dalil, akhirnya ulama yang membuat komparasi ini menyatakan bahwa dalil 3 hari 3 malam sahih adanya, dalil yang menyatakan musafir 1 hari 1 malam sahih adanya, tapi kita nggak tahu hadis yang mana lebih dahulu, yang mana kemudian untuk menasahkan hukum yang sebelumnya. Karena sudah tidak mungkin lagi untuk kembali kepada sejarah, maka dua-dua dalil ini ditinggalkan. Karena prinsipnya dalam kaidah usul fiqh, ad-dalilu idza taraqa alaihi al-ihtimal saqata bihi al-istidlal. Dalil apabila mungkin begini, mungkin begitu, tidak sah lagi digunakan sebagai dalil. Mungkin yang 3 hari 3 malam pertama Nabi ucapkan, baru kemudian sehari semalam. Mungkin pula hadis yang sehari semalam lebih dahulu, yang 3 hari 3 malam kemudian. Karena tidak diketahui mana awal mana akhir, maka ditawakufkan, tidak lagi dipakai sebagai dalil. Kalau sudah tidak ada nas syariat, kembali kepada ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Wahai orang-orang yang beriman, tidak mengapa bagi kalian bila berjalan-jalan di muka bumi untuk mengqasar salat. Allah tidak menyebut berapa jauh perjalanan. Jalan-jalan. Kalau saya dari Cakung sampai kemari jalan-jalan ke Qasar ya. Maka dikembalikanlah oleh para ulama kepada nas adat. Orang Arab menyebutkan kata-kata safar itu jarak tempuh berapa jauh. Ternyata setelah diteliti dalam kamus-kamus dan syair-syair Arab, didapati bahwa orang Arab dulunya menggunakan kata-kata safar untuk jarak tempuh 1,5 mil. 1 mil itu 1,5 kilo. Setengahnya tambah 7, sekitar 2,5 kilo lah lebih kurang. 2,5 kilo dari sini kita berangkat ke Tungkup itu sudah boleh jamak dan qasar. Sudah jarak tempuh musafir. Dan luar biasanya para ulama di Al-Azhar berkesimpulan dari sisi dalil, pendapat Daud Dhahiri yang menyatakan jarak tempuh musafir 1,5 mil itu lebih kuat. Walaupun secara pribadi dan hati nurani kita tidak bisa menerima orang yang berjalan sejarah itu sudah boleh qasar salat.
Ini contoh komparasi. Maka dibuka ruang adat kembali kepada standar bahasa dan adat itu tadi, bukan lagi kepada syariat, karena di dalam syariat tidak ditemukan ada dalil yang menunjukkan keputusan tentang hal-hal demikian. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini gambaran umum ketika kita lihat bagaimana pendekatan budaya itu bersentuhan dengan nilai syariat. Maka hari ini ketika kita hidup di Aceh beragama Islam, tidak ada satu ruang syariat yang terlepas dari praktek adat. Coba sebutkan satu ibadat di dalam Islam yang tidak diselimuti dengan bingkai-bingkai syariat. Boleh sebut apa saja. Pasti ada syariat di sini. Pasti ada adat di sekitar syariat itu. Salat itu syariat. Pertanyaannya, adakah unsur adat yang masuk ke dalam praktek salat? Jakrung. Berani nggak kita di kampung datang ke Melasah maju sebagai imam ketika tidak pakai kain sarung? Tidak. Padahal di dalam syariat tidak ada ketegasan tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa jadi imam itu mesti pakai kain sarung. Peci. Benar tutup kepala itu ada pengejaran dalam syariat. Ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali itu dikutip sebuah pernyataan hadis, saya lupa derajat hadisnya, bahwa orang yang salat memakai penutup kepala itu fadilahnya 70 derajat dibandingkan orang yang salat tanpa pakai penutup kepala. Itu laki-laki, apalagi perempuan. Laki-laki pakai penutup kepala dengan tidak pakai penutup kepala itu 70 derajat. Itu belum lagi kalau kita kembalikan kepada sejarah masa lalu. Di masa lalu orang merdeka itu ditandai dengan penutup kepala. Orang yang belum merdeka masih berstatus budak itu nggak boleh pakai penutup kepala. Maka kalau dulu pernah nonton film pagi-pagi hari Ahad itu sebelum Boneka Si Unyil ada Little Missy, Tuan Baron Araruna. Itu sejarah perbudakan di Eropa. Itu budak-budak yang dari Afrika, saking tidak boleh menutup kepala, bahkan rambutnya itu dicukur. Hanya orang merdeka yang boleh pakai topi. Makanya orang Amerika, orang Barat, orang Eropa, kalau bertemu dengan sesama orang merdeka, topinya itu diturunkan, lututnya ditekuk. Untuk menyatakan, saya adalah budak Anda dan siap untuk melayani Anda. Makanya orang yang sudah pakai peci itu sudah merdeka. Yang tidak pakai penutup kepala itu belum merdeka. Masih banyak yang belum merdeka. Itu contoh sederhana. Ini pendekatan budaya. Apalagi ibadat yang kita kenal, tetap ada unsur budaya di dalamnya. Salat tarawih itu ada unsur budaya di dalamnya. Apa unsur budayanya? Tentang penentuan zikir-zikir dan selawat-selawat di antara rakaat-rakaat tarawih. Penentuan awal dan akhir Ramadan tetap ada unsur budaya di dalamnya, yaitu kita masuk ke dalam bulan Ramadan itu dengan proses ru'yatul hilal, yang ru'yatul hilal ini juga dengan standar adat masing-masing, masuk unsur budaya, walaupun ada yang terima, ada yang tidak. Sampai pada kumandang azan, itu ada unsur budaya yang masuk, pukul beduk. Padahal dulu ketika Nabi suruh sahabat beli beduk, Allah ganti dengan suara azan. Ternyata sekarang beduk itu identik dengan hari rayanya umat Islam. Nah, pehgung katanya. Ini ada bentuk-bentuk budaya yang masuk dalam syariat kita. Dan itu tidak bisa dinafikan, hanya tinggal dikalkulasi nanti ini bertentangan dengan nas-nas yang sharih atau masih bisa ditolerir. Itu saya kesimpulannya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian provokasi dari saya pada siang hari yang berbahagia ini. Ada waktu bagi kita sambil menanti kumandang azan asar untuk berdiskusi dan bertanya jawab. Dan saya sangat berterima kasih bila tidak ada yang bertanya sama sekali. Silakan.